Aku dihina mertua sebagai orang yang cuma numpang hidup, lantaran aku menolak membiayai pesta mewah yang enggak ada gunanya. Suamiku dan mertuaku membela adik iparku yang menuntut pesta mewah itu sampai menghina dan berkata kasar kepedaku, padahal mereka tak tahu bahwa akulah pemilik semua yang mereka nikmati. Kubuat mereka menyesal dengan kelakuan mereka. Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Kiana menatap cermin di ruang tamu, merasakan sakit yang menjalar dari ujung kepala hingga ke pergelangan kaki. Ia baru saja mendengar Burina, mertuanya menyinggungnya dengan nada merendahkan. Kiana, kau ini cuma numpang hidup. Rumah ini bukan milikmu. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam. Bukan karena belum pernah didengar sebelumnya, tapi karena kali ini diucapkan di depan Marcel, suaminya dan Sabrina, adik iparnya yang tampak menunggu persetujuan Marcel. Marcel dengan wajah setengah bingung dan setengah tersenyum hanya menepuk bahu Sabrina dan berkata, "Ya sudah, kita bisa pikirkan pestanya. Lagi pula, siapa yang keberatan? Kiana kan paham kalau itu permintaan adikku." Kiana menelan ludah, menahan ledakan kemarahan yang ingin meletup begitu saja. Hatinya tersayat bukan karena Marcel menolak dirinya, tapi karena ia sadar betapa selama ini kontribusinya diabaikan disamakan dengan numpang hidup. Sabrina mencondongkan tubuh dengan sikap manja, menatap Kiana dan berkata, "Kah, masa sih kau mau melarang aku? Hanya 25 juta saja untuk pestaku. Kan aku nggak berlebihan." Nada bicara Sabrina terdengar manja, tapi bagi Kiana, itu adalah penghinaan terselubung. Seolah segala pengorbanannya selama ini tidak ada artinya. Lalu Sabrina menepuk bahu Marcel, menambahkan, "Mas, kan aku cuma minta yang wajar. Kak Kiana pasti bisa mengerti." Kiana menarik napas dalam-dalam, menatap jendela untuk menenangkan hatinya. Ia teringat bagaimana ia diam-diam menanggung semua biaya kebutuhan rumah tangga. Mulai dari listrik hingga biaya sekolah, tanpa pamrih dan tanpa ingin orang lain tahu. Semua itu dilakukan demi menjaga citra keluarga, tapi kini dianggap tidak lebih dari numpang hidup. Rasa sakit bercampur amarah yang perlahan menjadi dingin seperti logam yang dipanaskan lalu didinginkan. Menyakitkan tapi berbahaya jika disentuh. Fiona, sahabat dekatnya, duduk di sofa dengan secangkir teh di tangan dan menatap Kiana dengan mata penuh perhatian. "Kiana, kau tidak bisa terus diam melihat mereka meremehkanmu begitu," katanya lembut tapi tegas. Kata-kata itu membuat Kiana tersentak. Diamnya selama ini memang menjadi bagian dari penghinaan itu sendiri. Dian, sekretaris setia Kiana, berdiri di pojok ruang tamu. Matanya mengikuti setiap gerak-gerik keluarga itu. Sekilas tatapannya memberi isyarat bahwa Kiana tidak sendiri dan bahwa ada kontrol yang bisa ia gunakan meski belum terlihat oleh Marcel atau Sabrina. Keberadaan Dian memberi Kiana rasa aman, sekaligus pengingat bahwa kekuatan sebenarnya masih tersembunyi. Namun tekanan batin Kiana terus meningkat. Burina mencondongkan badan ke depan, menatapnya dengan tajam. "Lihat dirimu, Kiana. Kau harus belajar menyesuaikan diri. Jangan merasa terlalu penting di rumah ini." Kata-kata itu menempel di dinding ruang tamu, menimbulkan gema di kepala Kiana, mengiris lapisan sabar yang ia bangun bertahun-tahun. Sabrina menyipitkan mata, tersenyum manja, lalu menatap Kiana lagi. "Kak, kan aku cuma ingin pesta sederhana. Kau enggak akan melarangkan? Lagi pula ini wajar." Kiana menelan ludah, menahan dorongan untuk bangkit dan membanting sesuatu. Setiap detik diamnya terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Marcel menatap Kiana sebentar, ragu, seakan memberi isyarat agar ia tidak memperpanjang masalah. Tapi bagi Kiana, ini bukan perdamaian. Ini adalah pengabaian yang menyayat, sebuah pengkhianatan kecil yang menumpuk dalam hatinya. Ia menutup mata sejenak, merasakan denyut di pelipisnya, memikirkan semua momen, ia tersenyum menutupi luka demi menjaga citra keluarga. Di sudut hatinya, Kiana mulai menimbang pilihan pertama yang berisiko. Apakah ia harus menegur langsung, menuntut pengakuan, atau tetap diam sambil merencanakan langkah lebih besar di belakang layar? Hatinya berdebar, takut salah langkah, tapi diamnya juga terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri.
Sebelum ia sempat menenangkan diri, Burina berdiri, menyeret kursi dengan suara kasar, menatapnya menantang. Kau harus belajar melihat posisi dirimu, Kiana. Kata-kata itu menempel di otaknya, memaksa hatinya untuk menimbang langkah pertama. Kiana menatap keluar jendela, mengamati cahaya sore yang mulai meredup. Sebuah tekad perlahan muncul di dalam dirinya, tipis tapi pasti. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini terus berlangsung. Meski langkah pertama yang akan diambil masih samar, tekanan batin baru itu menggantung. Keputusan kecil pertama yang berisiko menunggu untuk diambil. Dan hari itu, malam itu semua akan terasa berbeda bagi Kiana. Sore itu Kiana duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan jari yang gemetar. Pikiran tentang kata-kata Buina dan manja Sabrina masih menempel di kepala seperti kabut yang enggan hilang. Ia menyalakan laporan keuangan dan di antara angka-angka itu terselip kenyataan yang selalu ia simpan rapat. Selama bertahun-tahun, ia diam-diam menanggung sebagian besar kebutuhan rumah tangga, membayar listrik, cicilan mobil, bahkan sebagian dana pesta keluarga yang tampak begitu dipuja. Semua itu tidak diketahui siapapun. Dan ironisnya, Marcel selalu dianggap sebagai pencari nafkah utama, dipuji atas usaha yang bukan seluruhnya miliknya. Fiona masuk tanpa mengetuk, membawa secangkir teh hangat dan menatap Kiana yang tenggelam dalam layar laptop. Kiana, kau terlihat seperti sedang menelan dunia sendirian, katanya. Nada lembut tapi penuh perhatian. Kiana menoleh, menatap sahabatnya dan merasakan campuran lega dan malu. Fiona selalu tahu kapan harus masuk, kapan diam. Mereka semua mengira Marcel yang menanggung semuanya. Bahkan Sabrina, bisik Kiana, suaranya bergetar sedikit. Fiona duduk di seberang meja, menepuk tangannya di atas meja. Kalau kau terus diam, Tir, mereka akan semakin yakin bahwa semua yang kau lakukan itu gak penting. Mereka meremehkanmu karena kau membiarkan mereka. Kau harus mulai menegaskan diri. Kiana menunduk, merasakan ketegangan di bahunya seperti beban berat. Kata-kata Fiona tidak datang sebagai ancaman, tapi sebagai cermin yang memantulkan kenyataan pahit. Diamnya selama ini bukan hanya sabar, tapi juga membiarkan penghinaan terus berulang. Kiana menegakkan punggung, mencoba menahan ledakan emosi yang menggelegak di dada. Ia ingat semua momen ketika ia harus tersenyum menutupi luka di hati, tersenyum kepada Sabrina yang menuntut pesta mewah, tersenyum kepada Buina yang selalu mengingatkannya bahwa ia hanya numpang, tersenyum kepada Marcel yang seakan tak melihat pengorbanannya. Rasa sakit yang dahulu samar kini berubah menjadi dingin yang menegaskan harga dirinya sedang diinjak. Di tengah pikirannya, Dian masuk membawa map dokumen. Bu, ini laporan terbaru aset dan biaya keluarga seperti yang ibu minta, katanya sambil menyerahkan map itu. Pandangannya setia seperti selalu memberi keamanan pada Kiana. Kiana menerima map itu, tapi tidak membuka. Ia menatap Dian sebentar. Menghargai loyalitas dan ketenangan yang selalu hadir. Ada kenyamanan terselubung di sana. Ia tidak benar-benar sendiri dalam menghadapi orang-orang yang meremehkannya. Pikiran Kiana kembali kepada Sabrina. Ia membayangkan adik iparnya yang manja, duduk santai sambil tersenyum. Seolah semua yang diminta adalah haknya. Kak, kan aku cuma ingin pesta sederhana. Suara Sabrina masih terngiang. Kiana merasakan gelombang marah dan sedih bercampur. Marah karena keegosan Sabrina, sedih karena suaminya. Marcel memilih untuk membela adik itu bukan dirinya. Dalam diam, ia menanyakan pada dirinya sendiri, apakah selama ini pengorbanan diamnya justru membuat mereka semakin meremehkan? Marcel masuk ke ruang kerja dengan ekspresi cemas, seolah merasakan ketegangan yang menempel pada Kiana. Kiana, kau baik-baik saja? Tanyanya. Suara setengah khawatir, setengah ragu. Kiana menatapnya, menahan ledakan amarah. Ia ingin berteriak. Tidak sama sekali. Tapi kata-kata itu tertahan. Ia hanya menunduk, menarik napas, dan berkata pelan, aku baik. Tapi matanya sudah memancarkan sesuatu yang berbeda. Ketegasan yang mulai muncul dari rasa sakit yang lama tertahan. Fiona menatap interaksi itu dengan cermat, lalu menepuk bahu Kiana sekali lagi. Kau harus mulai membuat batas, Tir. Sekali kau menegaskan, baru mereka tahu siapa yang sebenarnya di sini. Kata-kata itu tidak memberikan jawaban, tapi membuka kemungkinan memunculkan pilihan yang sebelumnya tak terpikirkan. Kiana merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Membuat batas itu berarti menghadapi risiko mungkin pertengkaran. Mungkin kemarahan Marcel, tapi juga membuka jalan bagi harga dirinya yang selama ini diinjak.
Di sisi lain, Burina lewat di lorong, menatap Kiana dari kejauhan dengan mata menilai. Ada nada kecil puas di wajahnya, seakan menyadari bahwa pengaruhnya masih besar. Kiana menelan ludah, menyadari bahwa setiap langkah yang diambil akan diawasi. Tekanan itu membuatnya semakin terjepit di antara rasa sakit, harga diri yang diinjak, dan kemungkinan mengambil risiko untuk pertama kalinya. Malam itu, Kiana duduk di balkon, menatap cahaya lampu kota yang berkilau jauh di bawah. Hatinya bergetar, menyadari bahwa diamnya selama ini bukan lagi pilihan bijak. Ada rasa marah yang kini bercampur dengan tekad tipis. Langkah pertama harus diambil meski belum tahu konsekuensinya. Ia tahu keputusan kecil yang berisiko ini akan menentukan bagaimana keluarga melihatnya ke depan. Kiana menarik napas dalam, memejamkan mata sebentar, lalu membuka laptop lagi. Hatinya menimbang. Apakah mulai menegaskan diri atau tetap diam untuk sementara? Tekanan batin baru itu menggantung, berat, namun jelas, kali ini ia tidak bisa lagi hanya menelan dan tersenyum. Sebuah pilihan walau kecil dan berisiko, menunggu untuk diambil. Malam itu, Kiana duduk di ruang tamu yang hampir gelap, hanya diterangi lampu temaram dari lampu meja. Pikirannya masih berputar-putar tentang percakapan sebelumnya. Fiona yang menekankan pentingnya menegaskan diri, kata-kata Sabrina yang manja namun menusuk, dan sikap Marcel yang membela adik kandungnya. Tekad tipis yang muncul tadi sore kini diuji oleh kenyataan yang semakin menyakitkan. Tuntutan Sabrina untuk pesta 25 juta. Sabrina duduk di sofa kaki bersilang, menatap Kiana sambil tersenyum manja. Kak, masa sih mau melarang aku? Aku cuma ingin pesta sederhana tapi tetap berkesan. Mas Marcel, setuju, kan? Nada suaranya ringan. Tapi bagi Kiana, setiap kata adalah duri yang menancap di hati. Amarahnya bergejolak, tapi ia menahan diri, menegakkan punggung, dan memaksa wajahnya tetap tenang. Marcel berdiri di dekat meja makan, menatap Kiana sejenak, lalu berkata, Kiana, aku rasa kita bisa pikirkan dulu. Sabrina hanya ingin yang wajar. Nada suaranya setengah menenangkan, setengah ragu. Kiana menelan ludah, memaksa senyum tipis. Ia sadar betul, Marcel masih membela adik kandungnya sama seperti sebelumnya. Diamnya selama ini yang seharusnya menjaga keharmonisan rumah tangga malah membuat posisinya semakin lemah. Fiona duduk di kursi dekat Kiana, menepuk tangannya di atas meja. Kiana, kau sudah terlalu lama menahan diri. Mereka akan terus menekan kalau kau diam saja. Ini bukan soal keegoisanmu, tapi tentang menghargai diri sendiri. Kiana menatap sahabatnya, matanya menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata Fiona mengangkat sebagian rasa berat di hatinya, tapi juga menimbulkan dilema. Menegaskan diri sekarang berarti kemungkinan bentrok, sedangkan dia membuatnya tetap diinjak. Sabrina berdiri dan berjalan ke arah Kiana, menatapnya lurus. Kak, jangan terlalu serius. Aku cuma ingin bersenang-senang sebentar. Mas Marcel setuju, kan? Nada manja itu menjadi bumerang bagi Kiana. Setiap kata Sabrina menegaskan bahwa pengorbanan diam-diamnya selama ini dianggap remeh. Hatinya perih, dingin, dan marah bercampur menjadi satu, menekan sampai ke ujung tulang. Dian yang sejak tadi berdiri di sudut melangkah lebih dekat. Bu, kalau ibu mau, saya bisa menyiapkan skema anggaran keluarga yang jelas. Mereka tidak akan bisa mengabaikan kontribusi ibu lagi. Tatapan Dian tegas namun lembut, memberi sinyal bahwa Kiana tidak sendiri. Ada ketenangan dalam kehadiran Dian, tetapi juga tekanan yang mendorong Kiana untuk mulai berpikir lebih strategis. Kiana menelan ludah, matanya menatap jendela. Lampu-lampu kota di luar berkelap-kelip, tapi ia tidak bisa menikmati pemandangan itu. Ia mengingat semua pengorbanan yang selama ini dilakukan diam-diam. Listrik, cicilan mobil, biaya sekolah, bahkan sebagian dana pesta keluarga. Semua itu tidak dihargai. Dan sekarang di hadapan Sabrina dan Marcel, usahanya terlihat tidak berarti. Rasa sakit bercampur amarah membakar hatinya, mendorong munculnya keinginan untuk menegaskan keberadaannya. Marcel melangkah lebih dekat ke Kiana, menepuk bahunya perlahan. Kiana, kau tidak perlu terlalu tegang. Kita bisa selesaikan ini dengan baik, katanya. Nada lembut, tapi Kiana bisa melihat ketidakpastian di matanya. Diamnya Marcel bukan pengkhianatan baru, tetapi kelanjutan pola lama. Membela adik kandung, menyepelekan kontribusinya. Kiana menahan napas, hatinya bergejolak.
Apakah ia harus menegur sekarang atau menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya? Sabrina merasa belum puas, menatap Kiana lagi dengan senyum tipis. Kak, aku cuma ingin pesta sebentar. Kau pasti bisa mengerti, kan? Setiap kata Sabrina seperti menekan titik rawan dalam hati Kiana. Ketidakadilan yang menumpuk, rasa dihina, dan pengkhianatan diam-diam yang selama ini ditelan. Fiona menepuk bahu Kiana lagi, menekankan pesan yang sama. Kalau kau terus menahan diri, mereka akan semakin meremehkanmu. Jangan tunggu terlalu lama. Kiana menutup mata sebentar, merasakan tekanan yang semakin berat. Ia tahu bahwa langkah pertama untuk menegaskan diri akan membutuhkan strategi, bukan hanya emosi. Tekanan ini mengubah hatinya dari diam dan menahan, mulai berpikir untuk bertindak. Di saat itu, Burina lewat di lorong, menatap Kiana dengan ekspresi menilai, seolah ingin memastikan siapa yang berkuasa di rumah itu. Pandangan Burina memaksa Kiana menela napas, menyadari bahwa setiap langkah yang diambil akan diawasi. Tekanan itu membuatnya merasa semakin terjepit antara marah, ingin menegaskan diri, dan takut melukai hubungan rumah tangga. Malam itu, Kiana duduk di balkon, menatap langit yang gelap, mencoba menenangkan diri. Hatinya bergejolak antara marah, kecewa, dan mulai tumbuh tekad. Ia harus melakukan sesuatu meski langkah pertama masih samar dan berisiko. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini bukan lagi pilihan bijak. Tekanan batin baru menggantung di dadanya. Langkah pertama, meski kecil akan menentukan bagaimana keluarganya melihatnya ke depan. Dan ketika lampu ruang tamu menyala samar di balik jendela, Kiana merasakan ketegangan dalam setiap napasnya. Malam itu, ia tahu pilihan pertama yang berisiko menunggu untuk diambil. Keputusan itu sekecil apapun bisa menjadi awal dari perubahan besar. Sejak malam itu, Kiana tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Cahaya lampu balkon yang samar masih menempel di matanya, menimbulkan bayangan kata-kata Sabrina dan sikap Marcel yang membela adik kandungnya. Pikiran tentang semua pengorbanan yang selama ini ia lakukan diam-diam menekan dadanya seperti batu besar. Rasanya seluruh dunia menatapnya, tapi tidak melihatnya sama sekali. Pagi itu di meja makan, Sabrina sudah duduk dengan senyum manja. Berbicara seakan semua haknya pasti terpenuhi. Kak, kan aku cuma ingin yang wajar. Pesta ini penting untukku, Mas Marcel. Setuju, kan? Kiana menghela napas panjang, merasakan sakit yang sama seperti malam sebelumnya, tetapi kali ini ada percikan amarah yang muncul dari dalam dirinya. Kata wajar yang diucapkan Sabrina terasa seperti ejekan yang mengulang rasa sakit lama. Marcel duduk di sebelahnya, mengusap wajahnya sambil berkata, Kiana, jangan terlalu di bawah perasaan. Sabrina cuma ingin sedikit bersenang-senang. Kau tahu kan dia adik kandungku? Jangan terlalu serius. Nada Marcel hangat, tapi bagai pisau yang menusuk hati Kiana. Baginya, kalimat itu tidak menenangkan, malah menambah tekanan batin. Semua kontribusinya diabaikan. Pengorbanan yang selama ini ia lakukan seperti tidak pernah ada. Kiana menatap secangkir teh yang ada di depannya, menggenggamnya seakan itu satu-satunya pegangan. Ia mulai menghitung semuanya. Biaya sekolah, listrik, cicilan mobil, pesta keluarga, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Semua itu ia tanggung diam-diam tanpa ada pengakuan. Sementara Marcel terus dianggap sebagai pencari nafkah utama. Rasa marah perlahan muncul. Bukan sekadar kecewa, tapi dendam yang lembut namun pasti menekan hatinya. Fiona masuk ruang makan dengan langkah mantap, menatap Kiana dan menghela napas pelan. Kiana, kau harus sadar. Selama ini kau terlalu menahan diri. Mereka melihat kelemahanmu, bukan pengorbananmu. Diamu malah memperkuat posisi mereka, ujarnya dengan nada tegas namun lembut. Kiana menunduk, menahan gelombang perasaan yang menumpuk. Fiona selalu bisa membaca situasi dan menekankan kenyataan yang pahit membuat Kiana sadar bahwa waktunya untuk tetap diam telah habis. Sabrina yang melihat ekspresi Kiana tersenyum manja dan mencondongkan tubuh. Kak, jangan terlalu kaku. Aku cuma ingin sedikit kesenangan. Mas Marcel setuju, kan? Kata-kata itu terdengar ringan. Tetapi di telinga Kiana itu seperti cap yang menegaskan pengabaian semua pengorbanannya. Kiana menarik napas dalam-dalam, menahan ledakan marah yang hampir pecah. Ia merasakan darah berdesir di pelipisnya. Tanda amarah yang mulai mengambil alih kesabaran yang tersisa. Dian berdiri di sudut menatap Kiana dengan pandangan serius. Bu, saya tahu ini berat. Tapi jika ibu mau,
kita bisa menyiapkan perhitungan yang jelas. Semua kontribusi ibu bisa terlihat nyata. Mereka tidak bisa mengabaikannya lagi, kata Dian. Tatapannya mantap, sekaligus memberikan dukungan profesional dan strategi tersembunyi. Kiana menyadari kehadiran Dian adalah satu-satunya jangkar yang bisa menahannya agar tidak terbawa emosi sekaligus memberi ruang untuk rencana pertama. Rasa marah Kiana kini bercampur dengan perasaan terhianati. Marcel yang seharusnya menjadi pasangan yang memahami tetap membela adik kandungnya. Kiana, jangan terlalu dibawa perasaan. Kau tahu kan dia cuma adikku? Kata Marcel lagi, kali ini menatapnya sambil tersenyum tipis. Kiana menelan ludah, menahan amarah yang ingin teriak. Setiap kata Marcel membuatnya merasa seperti pengorbanannya tidak hanya diabaikan, tapi sengaja diremehkan. Ia teringat semua malam-malam ketika ia harus tersenyum menutupi sakit hati. Ketika Sabrina meminta sesuatu, ia menuruti tanpa keluhan. Ketika Burina menegur dan meremehkan, ia diam sambil menelan rasa sakit. Semua itu terasa sia-sia sekarang. Marahnya muncul perlahan. Bukan ledakan instan, tapi panas yang terus merayap, menekan di dada, memaksa otaknya mulai merancang langkah balas yang terselubung. Fiona menepuk bahunya sekali lagi. Tir, jangan biarkan mereka meremehkanmu terus. Kau harus menunjukkan batas. Sekali kau menegaskan, mereka akan mulai menghitung keberadaanmu, kata Fiona. Kiana menutup mata, merasakan berat di hati. Menegaskan diri berarti menghadapi risiko. Mungkin pertengkaran dengan Marcel, mungkin amarah Sabrina, tetapi diam terlalu lama sudah membuatnya kehilangan wibawa. Burina berjalan lewat, menatap Kiana sekilas dengan mata menilai. Kiana merasakan tekanan tambahan. Pengawasan yang konstan membuat hatinya semakin terjepit. Ia sadar setiap langkah harus diperhitungkan. Ketegangan ini membuatnya berada di ambang batas, di mana kesabaran hampir habis dan amarah mulai memuncak. Tapi strategi masih diperlukan agar tindakannya tidak sia-sia. Malam itu, Kiana duduk di balkon, menatap langit gelap dan cahaya lampu kota yang berkelip di kejauhan. Hatinya bergejolak, marah, kecewa, tapi tekad mulai terbentuk. Ia sadar bahwa diamnya selama ini bukan lagi pilihan bijak. Pilihan kecil pertama untuk menegaskan diri harus diambil meski berisiko, tekanan batin baru menggantung di dadanya. Jika ia tidak bertindak, mereka akan terus meremehkan dan menginjak harga dirinya. Kiana menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya yang kencang. Malam itu ia tahu satu hal. Langkah pertama meski kecil harus diambil, keputusan itu bisa memulai perubahan besar sekaligus membuka risiko konflik yang belum pernah ia hadapi. Namun tekadnya semakin menguat. Batas kesabarannya telah hampir tercapai. Pagi itu, Kiana duduk di ruang kerjanya dengan cangkir kopi yang hampir dingin. Hatinya masih bergolak setelah pertemuan malam sebelumnya. Setiap kata Sabrina yang manja, setiap pembelaan Marcel dan tatapan menilai Burina masih menghantui pikirannya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakitnya kini bercampur dengan bisikan kecil yang membangkitkan keberanian sekaligus membakar rencana yang bisa membuat kebenaran terlihat. Fiona masuk membawa map dokumen, menatap Kiana dengan mata penuh pengertian. Kiana, aku tahu kau lelah terus menahan diri, tapi aku punya saran, katanya lembut. Kiana menoleh, merasakan kehangatan sahabatnya yang selalu bisa membacanya tanpa harus berkata banyak. Aku pikir ini saatnya langkah yang lebih terselubung. Jika kau ingin mereka menghargaimu, bukti nyata harus terlihat. Jangan lagi diam, tapi juga jangan langsung konfrontatif. Kau bisa merencanakannya perlahan. Fiona menambahkan, suaranya menenangkan tapi tegas. Kiana mengangguk perlahan, jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata Fiona adalah bisikan yang membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Bukan dendam buta, tapi strategi untuk menegaskan harga diri dan kebenaran. Selama ini, semua pengorbanannya tidak pernah terlihat. Semua uang yang ia keluarkan, semua keputusan yang ia ambil dianggap bukan miliknya. Tekanan batin yang telah menumpuk selama bertahun-tahun kini berubah menjadi energi yang siap diarahkan. Ia membuka laptopnya, menatap layar kosong seakan menantang dirinya sendiri. Dalam diam, ia mulai menyusun daftar dokumen penting, akta perusahaan, laporan keuangan, rekening bank, kontrak, dan semua bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah pemilik sah dari perusahaan tempat Marcel bekerja. Satu persatu, ia menandai file yang selama ini tersembunyi di brankas digital, memastikan tidak ada yang luput. Kiana merasakan adrenalin yang aneh, campuran antara ketakutan dan keberanian.
Ia sadar bahwa setiap langkah yang diambil berisiko, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk mengubah dinamika yang selama ini merugikannya. Dian masuk, membawa kopi lagi, menatap Kiana dengan pandangan yang penuh dukungan profesional. Bu, kalau ibu mau, saya bisa membantu menyusun dokumen-dokumen itu agar rapi dan aman. Ini juga supaya semua bukti bisa digunakan saat waktunya tepat, katanya. Kiana tersenyum tipis, merasakan rasa lega yang samar. Kehadiran Dian bukan hanya memberi bantuan teknis, tapi juga memastikan ia tidak sendirian dalam langkah yang berisiko ini. Ia merasa ada jangkar yang menahan agar tidak hanyut dalam amarahnya sendiri. Sore itu, Kiana menyusuri kantor, membuka brankas, dan memeriksa arsip fisik dan digital. Setiap dokumen yang ia temukan adalah pengingat dari pengorbanan yang selama ini diabaikan. Investasi, keputusan strategis, kontrak penting yang ditandatangani diam-diam demi kelangsungan bisnis keluarga. Ia menghela napas panjang, menutup mata sejenak, merasakan amarah yang lebih stabil, namun tetap membara di dada. Ia tidak lagi ingin hanya diam, tapi juga tidak ingin terburu-buru. Strategi terselubung ini memberinya rasa kendali pertama yang ia rasakan dalam bertahun-tahun. Ketika malam tiba, Kiana duduk di balkon dengan laptop di pangkuan. Ia menatap cahaya kota yang berkilau, memikirkan langkah-langkah berikutnya. Bagaimana jika Marcel mengetahui? Bagaimana jika Sabrina marah? Tekanan batin baru muncul. Rasa takut terhadap konsekuensi. Tetapi bersamaan dengan itu, ada rasa lega dan sedikit kepuasan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan yang nyata. Ia memiliki alat untuk menegaskan dirinya, untuk menunjukkan bahwa pengorbanannya selama ini bukanlah hal yang sepele. Fiona menepuk bahu Kiana melalui telepon video. Kiana, kau harus hati-hati. Langkah kecil saja dulu, jangan langsung terbuka. Tapi ingat, jangan biarkan mereka mengabaikanmu lagi, katanya. Kiana mengangguk, merasakan dorongan energi yang sama seperti yang ia rasakan di pagi hari. Bisikan balas dendam Fiona bukan sekadar untuk membalas sakit hati, tapi untuk menegaskan harga diri Kiana secara strategis. Dian menambahkan, kau sudah mulai mengumpulkan semua bukti, Bu. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat. Yang penting jangan tergesa-gesa. Semua langkah yang kau ambil harus aman tapi efektif. Kiana merasakan ketegangan yang baru. Campuran antara rasa takut akan risiko dan kepercayaan diri pertama yang muncul sejak lama. Ia menyadari bahwa setiap keputusan kecil yang ia ambil mulai saat ini akan mempengaruhi semua yang terjadi ke depan. Malam itu, sebelum mematikan lampu, Kiana menutup laptopnya sejenak dan menatap langit gelap di luar balkon. Ia merasakan tekanan batin baru. Ia telah memulai langkah pertamanya, tapi langkah itu penuh risiko. Hati kecilnya berbisik, aku tidak bisa lagi menahan diri, tapi aku juga harus cerdas. Satu langkah salah bisa membuat semuanya runtuh. Rasa takut bercampur dengan tekad, membentuk ketegangan yang membuatnya tetap terjaga. Siap menghadapi hari esok dengan rencana yang sudah mulai tersusun. Di detik-detik terakhir sebelum tidur, Kiana tersenyum tipis, tidak penuh gembira, tapi puas. Ia telah memulai perjalanan untuk mengubah nasibnya, untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini disembunyikan dan untuk menegaskan harga dirinya. Langkah pertama sudah diambil meski kecil dan risiko sudah ada di hadapannya. Malam itu, rasa sakit dan amarah perlahan berubah menjadi bisikan balas dendam yang lembut, namun pasti mendorongnya untuk terus bergerak. Pagi itu, udara di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Kiana duduk di ruang tamu, menata dokumen sambil menunggu Sabrina dan Burina datang. Ia masih merasakan ketegangan yang tersisa dari malam sebelumnya. Bisikan balas dendam Fiona dan dukungan Dian membuat hatinya mulai menebal, tapi amarahnya masih terkendali. Tersembunyi di balik senyum tipis yang dipaksakan. Sabrina masuk pertama. Langkahnya ringan tapi penuh percaya diri. Kak, aku ingin bicara soal rumah dan fasilitas yang selama ini kita pakai. Kan seharusnya semua ada kesepakatan. Ia duduk dengan posisi santai, kaki bersilang, menatap Kiana, seolah sedang menilai setiap detik ketegangan yang tersisa. Kiana merasakan darahnya berdesir, tapi ia menahan diri. Senyum tipisnya tetap menempel meski matanya sudah mulai menyingkap kemarahan yang perlahan muncul. Burina menyusul menatap Kiana dengan ekspresi menilai. Kiana, kau tahu kan rumah dan semua fasilitas ini untuk keluarga. Jangan sampai kau terlalu egois. Harus ada kompromi. Katanya dengan nada yang lembut tapi menekan. Kiana menarik napas panjang. Kata-kata itu bukan baru,
tapi hari ini mereka terasa berbeda. Ada sesuatu yang memaksa ia mulai menegaskan diri walau kekuatan sebenarnya masih tersembunyi. Kiana menatap Sabrina lalu berkata pelan, "Sabrina, aku mengerti keinginanmu, tapi rumah dan fasilitas ini bukan semata-mata untuk digunakan seenaknya. Kita harus bicarakan dengan adil." Suaranya tenang, tapi ada ketegasan di setiap kata. Sabrina menatapnya sejenak. Terkejut karena biasanya Kiana hanya diam atau tersenyum menahan sakit hati. Marcel yang berdiri di samping Burina menghela napas. "Kiana, jangan terlalu kaku. Ini cuma masalah kecil. Kau tahu kan?" Nada suaranya seperti biasa hangat tapi menyepelekan. Mempertahankan posisinya sebagai pembela Sabrina. Kiana menahan napas, merasa pengkhianatan yang sama terulang. Suaminya masih menutup matanya terhadap ketidakadilan yang ia rasakan. Tetapi kali ini ia tidak mundur. Ada sesuatu yang berbeda. Energi dari dukungan Fiona dan Dian memotivasinya untuk menahan diri sambil mempersiapkan langkah berikutnya. Sabrina mencondongkan tubuh ke depan, menatap Kiana dengan tatapan menantang. "Kak, jangan membuat masalah lebih besar. Aku cuma ingin hakku. Itu wajar." Kata-kata itu seperti dorongan baru di hati Kiana. Rasa sakit bercampur amarah mulai muncul, tapi bukan ledakan. Ini rasa marah yang terkendali, terfokus, siap untuk diubah menjadi strategi. Dian muncul dari belakang Kiana, menatap semua pihak dengan tatapan profesional dan tegas. "Bu, Kiana sudah mengatur segala sesuatunya secara adil. Jika ada yang ingin diperjelas, kita bisa meninjau data dan bukti yang sudah dikumpulkan," katanya. Suara Dian memberi Kiana dorongan baru. Ia sadar bahwa meski kekuatan sebenarnya belum terlihat, dukungan dan strategi tersembunyi mulai menegaskan posisinya. Kiana menarik napas lalu menatap Burina. "Ibu, aku tidak ingin konflik ini melebar, tapi aku juga tidak bisa terus dianggap diam dan tak berdaya. Semua keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan kontribusi nyata." Nada suaranya lembut tapi tegas. Burina menatapnya sejenak lalu mengernyit. Kiana merasakan sedikit kemenangan batin. Untuk pertama kalinya ia menegaskan diri dengan cara yang terlihat tapi tidak terbuka sepenuhnya. Sabrina mengerutkan dahi menatapnya. "Kak, kau mulai berbeda. Apa maksudmu semua ini?" Kiana menahan senyum. Tipis. Ia tidak akan mengungkapkan seluruh kekuatannya sekarang. Langkah kecil tapi tegas ini sudah cukup membuat mereka mulai berhati-hati. Suasana ruang tamu berubah. Ketegangan kini tidak hanya dari mereka menekan, tapi juga dari Kiana yang mulai menunjukkan sikap tegas. Marcel menatap Kiana dengan mata penuh pertanyaan dan sedikit ketidaknyamanan. Kiana menyadari meski ia tidak mengumumkan kepemilikan perusahaan atau kontrol finansial, sikapnya yang tegas sudah memberi efek. Marcel mulai merasakan bahwa posisinya tidak lagi sekuat sebelumnya. Perasaan itu menambah tekanan batin Kiana. Ia harus terus berhati-hati agar tidak terjebak konfrontasi yang bisa merugikannya. Malam tiba, Kiana duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasakan ketegangan baru di dadanya. Langkah kecil hari ini cukup untuk membuat mereka mulai menghitung keberadaannya. Tapi langkah itu juga membuka risiko. Rasa takut bercampur dengan rasa lega dan sedikit puas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kendali yang mulai muncul. Fiona menelepon, suaranya hangat tapi tegas. "Kiana, kau sudah mulai menunjukkan batas. Jangan berhenti sekarang. Tapi tetap hati-hati. Satu langkah salah bisa membuat mereka curiga atau marah." Kiana mengangguk, merasakan dorongan energi yang sama seperti pagi tadi. Langkah-langkah awal ini adalah percobaan. Sebuah tanda bahwa ia tidak lagi menjadi korban pasif. Dian menambahkan, "Bu, hari ini sudah terlihat bagaimana sikap ibu memengaruhi mereka. Semua bukti dan strategi yang kita siapkan bisa digunakan saat waktunya tepat. Yang penting terus pelajari reaksi mereka." Kiana tersenyum tipis di bawah cahaya lampu balkon, merasakan ketegangan batin baru. Hari ini adalah titik awal. Kekuatan sebenarnya masih tersembunyi, tapi pengaruhnya mulai terlihat. Sebelum menutup laptop dan masuk ke kamar, Kiana menatap ke arah rumah yang kini terasa berbeda. Ia menyadari tekanan batin baru. Hari ini ia mulai menunjukkan batas, tapi langkah itu berisiko. Satu keputusan kecil, satu sikap tegas bisa menjadi awal dari perubahan besar. Malam itu, rasa sakit, amarah, dan tekad bercampur membentuk ketegangan yang siap mendorongnya untuk langkah berikutnya. Hari itu, Kiana duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang telah ia susun.
Meski sikapnya mulai tegas, tekanan dari Sabrina, Burina, dan Marcel belum mereda. Setiap langkah kecilnya untuk menegaskan batas harus diperhitungkan, karena satu kesalahan bisa membuat semua strategi yang terselubung selama ini gagal. Pintu ruang kerjanya diketuk pelan. "Kiana, boleh aku masuk?" Suara itu familiar tapi berbeda dari yang biasanya ia dengar. Kiana menoleh dan melihat Andra berdiri di ambang pintu. Rapi dengan setelan bisnis, senyum yang menawan tapi matanya tajam. Andra adalah rekan lama yang dikenal mampu menawarkan solusi yang menguntungkan, tapi dengan metode yang seringkali menyesatkan. Kiana merasakan denyut jantungnya sedikit meningkat. Hati-hatinya langsung terangkat waspada. "Silakan duduk," jawab Kiana, menahan rasa penasaran dan kewaspadaan sekaligus. Ia sudah belajar bahwa setiap orang yang tampak menawarkan kemudahan sering menyembunyikan motif sendiri. Andra duduk di kursi, menaruh map tebal di meja, lalu membuka map itu perlahan. "Kiana, aku sudah menyiapkan beberapa rencana untuk meningkatkan pengaruh dan kontrol ibu di perusahaan. Semua terlihat menguntungkan, bahkan bisa membuat keluarga lain, terutama mereka yang meremehkan mulai menghargai ibu," katanya dengan suara meyakinkan. Kiana menatap dokumen itu sejenak, jantungnya berdebar. Angka-angka dan proposal yang Andra tunjukkan terlihat sangat menggiurkan. Bahkan sebagian strategi bisa langsung membuat Sabrina dan Burina merasa tak berdaya. Namun, naluri Kiana memberi sinyal peringatan. Sesuatu terasa terlalu rapi untuk dipercaya. Ia tahu Andra punya reputasi sebagai orang yang ambisius dan manipulatif. Satu kesalahan dalam mengikuti saran Andra bisa membuat situasi menjadi bumerang. "Jadi, Andra, maksudmu ini bisa membantu aku mengambil alih kendali tanpa mereka sadari?" tanya Kiana pelan, menahan nada ragu. Ia mencoba menilai risiko dari setiap langkah. Matanya menyisir setiap dokumen, mencari celah. Tapi sebagian besar terlihat seperti strategi yang terlalu agresif untuk tahap awal yang ia rencanakan. Andra tersenyum tipis. "Benar. Tapi tentu saja kau harus percaya pada proses ini. Jika ibu lakukan dengan hati-hati, efeknya luar biasa. Mereka akan mulai menghitung keberadaan ibu. Bahkan tanpa ibu harus menegaskan langsung." Ia mencondongkan tubuh, matanya berkilat. "Tapi ingat Kiana, yang paling penting adalah eksekusi. Kau tidak bisa ragu." Kiana menelan ludah, perasaan campur aduk. Sebelah hatinya tergoda untuk mengikuti strategi itu karena menjanjikan pengaruh langsung dan hasil cepat. Sebelah lainnya waspada karena ini bisa merusak langkah kecil yang sudah ia rencanakan yang hingga kini masih aman dan tersembunyi. Ia merasakan tekanan ganda. Tekanan dari keluarga yang menuntut dan menguji kesabaran dan tekanan dari strategi Andra yang tampak menggiurkan tapi berisiko. Ia berdiri, menatap jendela, menenangkan diri. Cahaya kota berkelap-kelip di kejauhan dan setiap lampu seolah menyalakan pertanyaan di pikirannya. Apakah ia harus mengambil jalan pintas yang bisa berbahaya, atau tetap merencanakan langkah-langkah perlahan yang aman tapi membutuhkan waktu? Kiana tahu satu keputusan salah bisa membuat semua bukti dan pengaruh yang selama ini ia kumpulkan sia-sia. Dian menelepon beberapa menit kemudian memantau rencana Kiana. "Bu, aku tahu Andra menawarkan solusi menarik, tapi ingat, satu langkah salah bisa membuat mereka curiga atau lebih berani menekan. Strategi ibu sekarang harus perlahan tapi pasti," ujarnya. Kata-kata Dian memberi Kiana dorongan sekaligus peringatan. Risiko semakin nyata, tapi kontrol ada di tangannya. Kiana duduk kembali, membuka dokumen Andra sambil mencatat kemungkinan efek samping dari setiap langkah. Ia mulai membuat skema. Langkah mana yang aman, mana yang bisa diuji terlebih dahulu, mana yang harus ditunda. Rasa bingung bercampur takut tetap ada, tapi kali ini ada tekad yang lebih kuat. Ia tidak akan terburu-buru, tidak akan membiarkan diri terperangkap godaan hasil instan. Sabrina muncul di ruang tamu, menatap Kiana sambil tersenyum manja. "Kak, aku harap kau tidak terlalu serius. Hanya beberapa hak kecil yang aku minta." Kiana menatapnya sekilas. Senyum tipis tetap menempel, tapi matanya sudah menegaskan batas. Sabrina mulai merasakan ketegasan itu, tapi Kiana belum menunjukkan kekuatan penuh. Itu semua masih tersembunyi seperti peta strategi yang baru mulai terbentuk. Burina lewat di lorong menatap Kiana sekilas. Tatapannya menilai menimbulkan rasa tekanan baru. Kiana menela napas, menyadari bahwa semua orang terus menguji kesabaran dan reaksi emosionalnya. Kini ia memiliki dua tekanan, keluarga yang menuntut dan Andra yang menawarkannya jalan pintas berisiko. Hatinya bergejolak,
Tapi kali ini ia merasakan kontrol perlahan mulai kembali ke tangannya. Malam itu, Kiana duduk di balkon, laptop di pangkuan. Ia menatap kota yang berkilau, menenangkan diri, dan menyusun skema langkah berikutnya. Tekanan batin baru muncul. Satu langkah salah dengan Andra bisa menghancurkan semua rencana tersembunyi. Tapi diam terlalu lama berarti membiarkan keluarga menekan lebih jauh. Ia tahu satu keputusan kecil harus segera diambil dan itu akan menjadi percobaan pertama untuk melihat sejauh mana pengaruhnya bisa diterapkan tanpa mengorbankan keamanan strategi. Kiana menarik napas panjang, matanya menatap lampu-lampu kota yang jauh. Malam itu, rasa takut, kebingungan, dan tekad bercampur menjadi satu. Ia sadar bahwa tekanan ganda ini adalah ujian. Jika ia bisa melewatinya, langkah-langkah balas terselubungnya akan lebih efektif. Malam itu, keputusan kecil pertama untuk menguji pengaruh mulai terbentuk di pikirannya. Risiko ada, tapi kebutuhan untuk mengontrol situasi lebih besar dari ketakutannya. Pagi itu, kantor Kiana terasa hening. Hanya suara ketukan keyboard yang terdengar di ruang kerjanya. Ia duduk di depan laptop, memeriksa kembali dokumen-dokumen yang selama ini disusunnya dengan hati-hati. Setelah percakapan dengan Andra beberapa hari lalu, langkahnya kini lebih berhati-hati. Strategi yang ia rencanakan masih tersembunyi, tapi tekanan dari keluarga dan godaan peluang instan membuat hatinya bergejolak. Dian masuk membawa beberapa folder tebal, matanya bersinar dengan kegembiraan yang tertahan. "Bu, aku menemukan sesuatu yang mungkin bisa menguatkan posisi ibu," katanya sambil menaruh folder di meja. Kiana menatap Dian, rasa penasaran bercampur cemas. Ia tahu bahwa setiap dokumen yang ditemukan Dian bisa menjadi pedang bermata dua, bisa memperkuatnya, tapi jika salah langkah, bisa juga menimbulkan risiko. Dian membuka folder itu dan mulai menunjuk beberapa lembar dokumen. Ini adalah bukti kepemilikan sang ibu atas perusahaan. Semua kontrak, rekening, dan laporan resmi menunjukkan bahwa ibulah yang menopang perusahaan tempat Marcel bekerja. Bahkan selama ini, kontribusi ibu secara finansial dan keputusan strategis jelas terlihat di sini. Suaranya lembut, tapi ada nada tegas yang menegaskan pentingnya temuan itu. Kiana menahan napas, matanya menatap dokumen itu sejenak. Ada rasa lega yang tiba-tiba muncul seperti beban berat yang selama ini menekan dadanya sedikit terangkat. Namun bersamaan dengan itu muncul rasa takut. Jika ia salah langkah, keluarga bisa mengetahui bukti ini sebelum waktunya dan strategi yang sudah ia rencanakan bisa gagal. Hatinya bergolak antara percaya diri dan kewaspadaan. "Dian, kau yakin semua ini aman?" tanya Kiana pelan. Matanya menyisir setiap lembar dokumen. Dian mengangguk senyum tipis di bibirnya. "Ya, semua sudah tersusun rapi dan aman. Ini bisa menjadi senjata rahasia ibu, tapi hanya digunakan pada saat yang tepat. Jangan buru-buru menunjukkan kekuatan ibu sekarang. Yang penting ibu sudah mulai melihat bahwa kekuatan itu ada di tangan sendiri." Rasa percaya diri Kiana mulai muncul perlahan. Selama bertahun-tahun ia merasa tidak terlihat, tidak dihargai. Tapi sekarang ada bukti nyata bahwa semua pengorbanannya bukan sia-sia. Ia mulai merasakan energi baru, bahwa ia memiliki kontrol lebih dari yang ia kira, tapi kekuatannya masih tersembunyi. Ia sadar jika terlalu cepat menampakkan semua, efeknya bisa berbalik dan membuat mereka curiga. Sore harinya, Kiana menata kembali dokumen-dokumen itu, membuat salinan digital yang aman. Sambil menatap foto keluarga di meja kerjanya. Sabrina dan Burina terus menuntut hak dan fasilitas. Sementara Marcel tetap menyepelekan perasaan Kiana. Hari ini, Kiana merasakan bahwa ketegasan yang ia tunjukkan sebelumnya kini bisa didukung oleh fakta. Tapi ia belum mengungkapkan seluruh kekuatannya. Hanya pengungkapan kecil yang memberi ia sedikit nafas lega. Pikirannya melayang pada langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Ia mulai menyusun strategi kecil, bagaimana menunjukkan pengaruhnya perlahan, membuat keluarga sadar tanpa harus terburu-buru, dan tetap menjaga keamanan bukti yang telah Dian temukan. Kiana sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa mengganggu keseimbangan yang ia ciptakan selama ini. Malam tiba, Kiana duduk di balkon, laptop di pangkuan. Angin malam menerpa wajahnya dan ia menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ada rasa bangga dan lega yang bercampur dengan ketegangan. Ia sadar bahwa langkah-langkah kecil yang diambilnya hari ini sudah mulai membentuk posisi baru. Lebih percaya diri, lebih terukur, namun tetap tersembunyi. Telepon Kiana bergetar. Fiona menelepon dari rumahnya. "Kiana, aku dengar kabar bagus.
Kau mulai menemukan bukti dan bisa mulai melihat posisimu lebih jelas. Ingat, jangan terlalu cepat menunjukkan semuanya. Ini tentang strategi dan waktu, kata Fiona dengan suara hangat tapi tegas. Kiana mengangguk meski Fiona tidak bisa melihatnya. Kata-kata sahabatnya itu menenangkan sekaligus memberi dorongan. Ia tidak sendirian dan langkah-langkahnya bisa diuji secara hati-hati. Dian menambahkan melalui telepon video. Bu, dengan bukti ini, Ibu bisa mulai merencanakan pengaruh perlahan, tapi tetap hati-hati dengan mereka yang menuntut hak atau fasilitas. Jangan terlalu terburu-buru menunjukkan kekuatan Ibu. Hari ini hanyalah pengungkapan kecil tapi penting. Kiana tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa pengungkapan kecil ini adalah titik balik. Rasa percaya diri meningkat, tapi risiko tetap ada. Sebelum mematikan lampu dan masuk ke kamar, Kiana menatap dokumen yang tersusun rapi di meja. Ia tahu tekanan batin baru muncul. Meski bukti sudah ada, langkah selanjutnya tetap harus hati-hati. Strategi terselubung harus dijalankan dengan perlahan dan pengaruh yang mulai terasa hari ini hanyalah awal dari perubahan besar yang menanti. Malam itu, rasa lega bercampur ketegangan, membentuk ketegangan baru yang siap mendorongnya untuk langkah berikutnya. Pengungkapan yang lebih besar, tapi masih penuh perhitungan. Siang itu, ruang keluarga terasa pengap. Matahari menyinari sofa yang kini tampak lebih kecil karena ketegangan yang memenuhi ruangan. Kiana duduk tegak menatap Sabrina yang baru saja masuk sambil membawa beberapa tas belanjaan. Nafasnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia masih menyusun strategi langkah-langkah tersembunyi. Tapi hari ini tekanan dari Sabrina dan Burina terasa lebih langsung. Sabrina meletakkan tas-tas itu di lantai dan menatap Kiana dengan senyum manis tapi menusuk. Kak, aku heran bagaimana bisa kau mengatur semuanya di rumah ini kalau ternyata kau tidak sepintar yang aku kira. Katanya menekankan kata terakhir dengan nada menantang. Kiana menelan ludah, menahan rasa sakit hati yang merambat di dada. Kata-kata itu bukan baru, tapi kali ini disampaikan di depan Marcel dan ada kekuatan untuk meruntuhkan wibawanya jika ia kehilangan kontrol. Marcel yang duduk di sofa tampak menegakkan tubuh. Ia menatap Kiana sebentar lalu berkata dengan nada setengah menenangkan, Kiana, jangan terlalu serius. Sabrina hanya bercanda, tapi mata Marcel sedikit menoleh pada Sabrina. Seperti mengizinkan perilakunya membuat Kiana merasakan pengkhianatan yang sama seperti dulu. Emosinya bergejolak, tapi ia tetap menahan amarah, menyadari bahwa ledakan emosi saat ini akan memberi keuntungan bagi Sabrina. Buina melintas di belakang, menyeringai tipis. Iya, Kiana, jangan terlalu keras kepala. Kadang kita harus menerima kalau orang lain lebih memahami situasi daripada kita. Kata-kata itu menambah beban di dada Kiana. Ia merasa seperti terpojok. Setiap kata, setiap tatapan, dan setiap nada suara menekan harga dirinya. Tapi kali ini ia tidak mundur. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Bisikan balas dendam dan bukti kepemilikan perusahaan yang baru ia ketahui membuatnya lebih waspada dan lebih siap untuk merespons. Kiana menarik napas panjang, menatap Sabrina dengan mata yang lebih tenang daripada hatinya yang bergola. Sabrina, aku menghargai pendapatmu, tapi menganggap aku tidak mampu hanya karena aku tidak selalu bicara atau menunjukkan segalanya. Itu keliru, jawab Kiana. Nada suaranya lembut tapi menegaskan batas. Sabrina menatapnya sejenak, terkejut. Biasanya Kiana hanya diam, membiarkan mereka meremahkannya. Kali ini ada ketegasan yang muncul. Meski kekuatan penuh masih tersembunyi, Sabrina mencondongkan tubuh ke depan, menatap Kiana dengan sorot mata penuh tantangan. Kah? Aku tidak maksud menyinggung, tapi lihat saja sendiri. Semua orang tahu aku butuh bantuan dan kau ya kadang terlalu diam. Rasanya seperti kau tidak berperan apa-apa di sini. Katanya Kiana merasakan darahnya memanas tapi ia menahan diri. Setiap kata Sabrina terasa seperti jarum yang menusuk menambah tekanan batin. Harga diri dan rasa sakit lama yang selama ini terkubur mulai menumpuk di dada. Marcel menepuk bahu Sabrina pelan. Sabrina, jangan terlalu keras. Kiana sudah melakukan banyak hal untuk kita semua. Tapi nada suaranya ragu seperti masih memberi Sabrina izin untuk menekan. Kiana merasakan campuran amarah dan kecewa, tapi ia menahan diri. Ia tahu ledakan emosional saat ini bisa merusak strategi terselubung yang selama ini ia persiapkan dengan hati-hati. Dian masuk membawa dokumen tambahan menatap Kiana dengan sorot mata mendukung. Bu, jangan biarkan mereka memengaruhi emosi ibu terlalu jauh. Kita sudah mulai memiliki bukti yang kuat dan ibu bisa gunakan nanti.
Yang penting sekarang tetap tenang dan amati reaksi mereka, katanya Kiana mengangguk tipis. Menyadari kehadiran Dian bukan hanya memberi dukungan profesional, tapi juga jangkar agar ia tidak terbawa amarah. Siang itu berlanjut dengan Sabrina yang terus menantang memutar kata-kata yang menekankan ketidakmampuan Kiana di hadapan Marcel. Kiana tetap duduk tegak, menahan amarah sambil matanya mengamati setiap gerak-gerik keluarga. Dalam diam, ia menyusun langkah-langkah balas tersembunyi. Kapan bukti akan digunakan? Bagaimana pengaruh kecil bisa mulai diterapkan? Dan kapan ia bisa menegaskan batas tanpa menimbulkan konfrontasi terbuka? Malam menjelang, Kiana duduk di balkon, memandang lampu kota yang berkelip-kelip, rasa sakit hati, harga diri, dan amarah bercampur menjadi satu. Ia menyadari tekanan batin baru. Hari ini ia menahan diri, tapi emosi yang terpendam semakin menumpuk. Ia tahu jika tidak hati-hati, satu kata salah bisa membuat situasi berbalik. Tapi jika ia berhasil mengendalikan semuanya, langkah berikutnya akan semakin kuat. Telepon Kiana bergetar. Fiona menelepon dari rumahnya. Kiana, aku dengar dari Dian. Hari ini penuh tekanan. Jangan biarkan mereka menilai kemampuanmu. Tetap tenang, tapi rencanakan setiap langkah dengan hati-hati, kata Fiona. Suaranya hangat tapi tegas. Kiana tersenyum tipis, menyadari sahabatnya selalu bisa membacanya tanpa harus melihat secara langsung. Kata-kata itu memberi dorongan sekaligus mengingatkan. Pengaruh yang mulai terlihat hari ini adalah langkah kecil, tapi penting untuk mengamati reaksi mereka. Kiana menutup laptopnya dan menatap langit malam. Ia sadar bahwa hari ini adalah ujian. Menghadapi provokasi Sabrina dan pengabaian Marcel tanpa kehilangan kendali. Tekanan batin baru muncul. Campuran antara amarah yang tertahan, rasa sakit lama, dan tekad untuk tidak lagi menjadi korban pasif. Malam itu, satu keputusan kecil terbentuk di pikirannya untuk terus menahan diri sambil merencanakan pengaruh balik yang lebih terukur. Sore itu, cahaya matahari menembus tirai ruang tamu, menyoroti debu yang menari perlahan di udara. Kiana duduk di sofa, menatap rak buku yang penuh dengan dokumen dan kontrak. Hatinya masih berdetak cepat dari interaksi hari sebelumnya. Sabrina menantangnya, Marcel menyepelekan perasaannya, dan Burina terus menekan tanpa henti. Tetapi kini ada rasa tenang yang baru disertai strategi terselubung yang semakin matang. Sabrina masuk membawa secangkir teh, tersenyum manis tapi penuh tantangan. Kak, aku rasa kau terlalu serius menanggapi hal-hal kecil. Tidak semua orang harus segala ibu, kan? Katanya menekankan kata terakhir dengan nada menyindir. Kiana menatap Sabrina sebentar, menahan ketegangan yang merambat di dadanya. Kali ini ia memilih untuk tidak bereaksi secara emosional. Sebaliknya, ia memanfaatkan momen itu untuk menanamkan petunjuk halus tentang kekuatannya yang tersembunyi. Dengan suara lembut tapi penuh ketegasan, Kiana berkata, Sabrina, aku selalu menghargai semua yang kau pikirkan. Tapi kau tahu tidak semua yang terlihat di permukaan mencerminkan kemampuan atau pengaruh seseorang. Nada suaranya tenang seolah berkata lebih banyak dari yang diucapkan membuat Sabrina berhenti sejenak. Ada sesuatu yang berbeda dari Kiana kali ini. Sikapnya tidak lagi pasif meski kekuatan penuh masih tersembunyi. Marcel yang duduk di sofa dekat jendela menatap Kiana dengan mata sedikit terbuka lebar. Ada keguncangan yang sulit ia sembunyikan meski wajahnya tetap tersenyum. Kiana, maksudmu apa? Tanyanya mencoba menahan nada ketidaknyaman. Tetapi jelas terlihat bahwa ego yang selama ini menutup matanya mulai retak. Kiana tahu betul, satu petunjuk kecil yang ia berikan cukup untuk mulai menimbulkan keraguan dalam dirinya. Sabrina mengerutkan dahi, menatap Kiana dengan sorot mata penasaran. Kak, jangan bilang kau lebih tahu dari kita semua, ya? Katanya sambil menahan nada sindiran. Kiana tersenyum tipis, menahan amarah dan sakit hati yang selama ini menumpuk. Kali ini ia merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di mata mereka. Meski belum muncul pengakuan langsung, Kiana berdiri, berjalan ke rak buku dan mengambil satu map. Tanpa membuka seluruh dokumen, ia membiarkan beberapa halaman terlihat sekilas di bawah cahaya matahari, laporan keuangan, dan kontrak perusahaan. Lihat, semua ini menunjukkan kontribusi nyata yang sering tak terlihat. Mungkin suatu hari nanti kau akan mengerti bahwa seseorang yang terlihat diam bisa memiliki pengaruh yang tidak bisa diabaikan, ucapnya sambil menaruh dokumen itu kembali. Matanya menatap Marcel dan Sabrina bergantian. Marcel menelan ludah, matanya menatap dokumen itu sejenak, tetapi segera menunduk dan mencoba menenangkan diri.
Kiana, kau terlalu dramatis. Aku rasa ini semua hanya kebetulan. Katanya sambil tersenyum, berusaha mempertahankan egonya. Namun, wajahnya tidak bisa menutupi keguncangan kecil yang muncul. Ia mulai menyadari bahwa posisinya selama ini mungkin tidak sepenuhnya aman. Sabrina menatap Kiana lebih lama, ada rasa penasaran dan sedikit takut. "Kah, apa maksudmu semua ini?" ucapnya. Suaranya tidak seceria biasanya. Kiana hanya tersenyum tipis, tidak menjawab langsung. Ia sadar pengungkapan yang terlalu cepat bisa membuat mereka curiga. Memberikan petunjuk kecil jauh lebih efektif. Mereka mulai merasakan adanya pengaruh tersembunyi tanpa mengetahui sepenuhnya kekuatan yang ia miliki. Di ruang samping, Dian menatap Kiana dari balik pintu. Matanya memberi sinyal dukungan. Tanpa berkata apa-apa, Dian menyadari bahwa langkah kecil ini sudah cukup untuk menguji reaksi mereka, sekaligus memberikan dorongan bagi Kiana untuk percaya diri. Kiana menatap Dian sebentar, merasakan ketenangan sekaligus energi baru. Bukti yang selama ini tersembunyi kini mulai digunakan dengan hati-hati dan efeknya mulai terlihat. Malam menjelang, Kiana duduk di balkon dengan laptop di pangkuan. Ia menatap lampu kota yang berkelap-kelip, menenangkan diri, dan menyusun langkah berikutnya. Tekanan batin baru muncul. Marcel mulai terguncang. Sabrina mulai penasaran dan sedikit takut. Tapi Marcel masih menolak mengakui kesalahan. Kiana menyadari bahwa ia perlu melanjutkan pengaruhnya perlahan. Satu petunjuk kecil bisa menjadi awal perubahan besar, tapi jika terlalu cepat, risiko tetap ada. Teleponnya bergetar. Fiona menelepon. "Kiana, aku dengar dari Dian. Kau sudah mulai menanamkan petunjuk halus. Bagus. Jangan terlalu terburu-buru menunjukkan semuanya. Ini tentang waktu dan strategi," kata Fiona dengan suara hangat tapi tegas. Kiana tersenyum tipis, menyadari sahabatnya selalu bisa membaca situasinya. Kata-kata itu memberi dorongan sekaligus pengingat. Pengaruh yang terlihat hari ini hanyalah awal dari perubahan yang lebih besar. Kiana menutup laptop, menarik napas panjang, dan menatap langit malam. Ia sadar bahwa hari ini adalah ujian baru. Menunjukkan sedikit fakta, membuat mereka terguncang tapi tetap menjaga kekuatan utama tersembunyi. Tekanan batin muncul, rasa lega, percaya diri, dan kewaspadaan bercampur menjadi satu. Malam itu, satu keputusan kecil terbentuk di pikirannya, melanjutkan pengaruh secara perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk pengungkapan berikutnya, sambil tetap menjaga rahasia sepenuhnya. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kantor Kiana dengan lembut, tetapi tidak bisa menghangatkan ketegangan yang memenuhi ruangan. Kiana duduk di depan meja kayu besar, menatap tumpukan dokumen legal dan laporan keuangan yang baru saja diperiksa ulang oleh Dian. Setiap halaman, setiap angka, setiap tanda tangan kini terlihat seperti potongan strategi yang membentuk rencana besar. Dian duduk di seberang meja, menatap Kiana dengan mata penuh fokus. "Bu, semuanya sudah rapi. Bukti kepemilikan perusahaan dan kontrol aset jelas terlihat. Tidak ada yang bisa diperdebatkan lagi secara legal," ucapnya sambil menutup map tebal. "Sekarang tinggal bagaimana ibu ingin menggunakan ini. Semua pilihan ada di tangan ibu." Kiana menelan napas. Jantungnya berdegup lebih kencang. Selama bertahun-tahun, ia merasa tersembunyi di balik citra pasif dan diam. Sementara keluarga menuntut tanpa melihat kontribusinya. Kini bukti legal yang tersusun rapi memberi ruang baru. Ia bisa memulai langkah nyata untuk menunjukkan pengaruhnya, bahkan membalik posisi mereka yang selama ini meremehkan. Namun, rasa takut tetap ada. Langkah terlalu cepat bisa memicu konflik yang tidak ia inginkan. Sabrina muncul di ruang tamu, tersenyum manis tapi penuh sindiran. "Kak, aku harap kau tidak terlalu serius soal dokumen-dokumen itu. Toh semua orang sudah tahu kita bisa mengandalkan Marcel kan?" Kiana menatapnya sebentar, menyadari nada santai Sabrina menyembunyikan rasa ingin menguji. Kali ini Kiana tidak terguncang. Matanya bersinar dengan ketenangan yang baru, seolah menyampaikan tanpa kata bahwa ada kekuatan tersembunyi yang belum mereka pahami. Marcel masuk dari dapur, menatap Kiana dengan ekspresi sulit dibaca. Ia menyadari perubahan kecil tapi signifikan dalam sikap istrinya. Ketenangan yang bukan pasif, tapi terkontrol dan penuh perhitungan. "Kiana, apa kau sudah memikirkan semua ini terlalu jauh?" tanyanya. Nada suaranya mencoba terdengar ringan. Tapi ada getar yang mengkhianati keguncangan kecil dalam dirinya. Kiana menahan senyum tipis. Ia tahu ego Marcel belum siap mengakui kesalahannya,
tapi keraguannya mulai terlihat. Kiana membuka salah satu map, menunjukkan beberapa dokumen kepada Dian tanpa sepenuhnya menampilkannya pada keluarga. Dian, kita harus memastikan semua langkah ini profesional dan legal. Aku ingin tidak ada ruang bagi mereka untuk menuduhku main-main. Setiap fasilitas yang dicabut harus berdasarkan bukti dan prosedur yang jelas, katanya. Dian mengangguk, menatapnya penuh kekaguman. Ibu benar-benar sudah siap mengambil kendali. Ini akan menjadi langkah pertama yang terlihat, tapi tetap rapi dan tertutup. Sepanjang siang, Kiana dan Dian bekerja bersama. Mereka menandai dokumen, membuat salinan digital aman, dan menyusun rencana profesional untuk mencabut hak-hak fasilitas keluarga tanpa menimbulkan benturan emosional yang bisa berbalik merugikan. Kiana merasakan campuran adrenalin dan ketenangan. Adrenalin karena ini adalah langkah nyata pertama yang akan menguji pengaruhnya. Ketenangan karena setiap gerakannya sudah diperhitungkan. Saat itu, Sabrina kembali dengan wajah manis membawa beberapa catatan acara yang ia rencanakan. Kak, aku pikir kita bisa menambahkan pesta ulang tahun keluarga. Hanya beberapa hal kecil, tapi aku rasa ini akan menyenangkan semua orang. Kiana menatap catatan itu sejenak, merasakan dorongan kecil untuk menolak dengan tegas. Namun, ia menahan diri. Kali ini bukan saat untuk konfrontasi terbuka, melainkan saat untuk mengamati reaksi mereka ketika langkah kecilnya mulai dijalankan. Malam tiba, Kiana duduk di balkon kantor, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menyusun langkah konkret pertama. Tekanan batin baru muncul. Langkah profesional ini bisa memicu reaksi mereka yang tidak terduga. Tapi diam bukan lagi pilihan. Ia mulai merasakan energi baru, rasa percaya diri yang lebih kuat meski risiko tetap ada. Telepon bergetar. Fiona menelepon dari rumahnya. Kiana, aku dengar hari ini kau menyusun strategi profesional untuk mencabut hak fasilitas keluarga. Bagus. Jangan terburu-buru menunjukkan semuanya. Semua harus terlihat rapi dan legal. Percayalah setiap langkah kecil yang tersusun rapi akan membangun pengaruh besar di kemudian hari, katanya. Kiana tersenyum tipis, merasa sahabatnya selalu bisa membacanya tanpa harus hadir di sisi. Kata-kata itu menenangkan sekaligus memberi dorongan. Langkah nyata ini hanyalah awal dari perubahan besar yang akan datang. Sebelum menutup laptop, Kiana menatap map yang tersusun rapi di meja. Ia sadar bahwa hari ini menandai titik balik. Bukti legal dan pengaturan aset sudah siap. Langkah profesional mulai tersusun dan kekuatannya semakin terasa. Namun tekanan batin tetap ada karena langkah ini berisiko memicu reaksi emosional keluarga dan satu kesalahan kecil bisa merusak semua perencanaan yang terselubung. Malam itu, Kiana menarik napas panjang memandang kota di bawah. Tekanan baru mengendap di dadanya. Saatnya mengambil langkah konkret, menunjukkan pengaruh secara profesional, tapi tetap menjaga rahasia kekuatan tersembunyi. Ia tahu malam ini adalah titik awal dari strategi besar yang akan mengubah posisi keluarga dan dirinya selamanya. Siang itu, ruang makan terasa panas bukan karena matahari yang menembus jendela, tetapi karena ketegangan yang memenuhi udara. Kiana duduk di kursi menatap Sabrina yang baru saja meletakkan tas belanjaan dan brosur pesta di meja. Sabrina tersenyum manis, tapi matanya menyeratkan tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Kak, aku benar-benar ingin pesta ulang tahun yang spesial. Aku pikir 25 juta tidak akan berlebihan untuk merayakan semua hal baik, kata Sabrina. Suaranya lembut tapi penuh tekanan. Kiana menahan napas, merasakan emosi lama yang selama ini tertahan mulai muncul. Ia tahu menuruti permintaan itu akan menjadi simbol bahwa posisinya tetap lemah, bahwa kontribusinya yang nyata tetap diabaikan. Marcel masuk dari dapur, mendengar percakapan itu, matanya menatap Kiana, wajahnya tampak sedikit tegang. Kiana, bisa kita pikirkan dulu. Sabrina hanya ingin yang wajar, katanya. Nada suaranya mencoba terdengar menenangkan. Tapi Kiana sudah tahu ini bukan soal wajar atau tidak wajar. Ini soal batas yang selama ini dilangkahi. Tentang harga diri yang diinjak, tentang pengakuan yang ia pantas dapatkan. Kiana menutup brosur pesta dan menatap mereka berdua dengan mata yang lebih tenang daripada hatinya yang bergolak. Sabrina, aku menghargai keinginanmu, tapi 25 juta terlalu berlebihan. Kita bisa merayakan ulang tahun dengan cara yang lebih sederhana tanpa mengabaikan tanggung jawab dan kontribusi yang ada, ucapnya. Nada suaranya lembut tapi tegas. Kata-katanya mengandung batas yang jelas, namun tidak menyerang. Sabrina menatapnya terkejut.
Ia terbiasa melihat Kiana diam, menahan semua keinginan dan perasaannya. Kali ini ada ketegasan yang muncul dan itu sedikit mengguncangnya. Kak, maksudmu apa? Kau tidak mau menuruti permintaanku? Tanyanya mencoba menyembunyikan rasa penasaran dan sedikit takut. Marcel mengerutkan dahi, wajahnya memerah. Kiana, kau terlalu keras. Aku rasa ini hanya pesta kecil, tidak seharusnya membuat masalah, katanya. Tapi nada marahnya tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Kiana merasakan getaran amarahnya sendiri, tetapi ia menahan ledakan emosional itu. Ia menyadari bahwa menunjukkan emosi berlebihan sekarang hanya akan membuat posisi profesionalnya menjadi lemah. Dian masuk membawa beberapa map dokumen yang sudah dirapikan sebelumnya. Bu, semua bukti legal dan aset sudah siap. Jika kau ingin mengambil langkah nyata, kita bisa mulai secara terukur. Katanya suaranya penuh dukungan. Kiana menatap Dian sejenak, merasakan ketenangan sekaligus dorongan baru. Ia tahu hari ini bukan tentang menang-menang secara langsung, tetapi tentang menunjukkan batas dan memulai langkah profesional. Kiana berdiri, meletakkan brosur pesta di atas meja dan menatap Marcel. Marcel, aku tahu kau ingin menyenangkan Sabrina, tapi selama ini aku juga telah menanggung banyak hal yang kadang tidak terlihat. Aku berharap sekarang kau bisa mengerti bahwa keputusan ini bukan soal menolak keinginan, tapi soal menjaga tanggung jawab dan batas yang seharusnya dihormati. Ucapnya dengan nada tenang tapi mengandung otoritas yang baru. Marcel menatapnya beberapa detik, wajahnya menegang. Ada keguncangan yang jelas, tapi ego dan pembenaran diri membuatnya menolak mengakui kesalahan. Ia hanya menunduk, mencoba menenangkan diri, sementara Kiana menyadari bahwa sedikit demi sedikit posisinya mulai berubah. Ia mulai bisa berdiri setara, bukan lagi sebagai pihak yang selalu dituruti atau diabaikan. Sabrina menatap Kiana lagi. Ada campuran rasa penasaran dan sedikit takut. Ia mulai merasakan bahwa diam dan tegasnya Kiana bukan kelemahan, melainkan tanda adanya pengaruh yang tersembunyi. Kiana tersenyum tipis, menyadari efek dari batas yang baru ia tegaskan. Pengaruhnya mulai terlihat meski belum secara penuh. Malam menjelang, Kiana duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menarik napas panjang, merasakan adrenalin bercampur ketenangan. Tekanan batin baru muncul. Hari ini ia berhasil menegaskan batasnya, tapi langkah selanjutnya tetap harus berhati-hati. Setiap keputusan yang diambil akan menjadi ujian bagi pengaruhnya dan reaksi keluarga. Teleponnya bergetar. Fiona menelepon dari rumah. Kiana, aku dengar hari ini kau mulai menegaskan batas. Bagus. Jangan berhenti di sini. Yang penting adalah tetap terukur dan profesional. Setiap langkah kecil akan membangun posisi ibu lebih kuat. Kata Fiona, suaranya hangat tapi tegas. Kiana tersenyum tipis, merasa sahabatnya selalu bisa membacanya tanpa harus hadir di sisi. Kata-kata itu menenangkan sekaligus memberi dorongan untuk melangkah lebih jauh. Sebelum mematikan lampu, Kiana menatap brosur pesta di meja dan dokumen yang tersusun rapi. Ia sadar bahwa hari ini menandai titik balik lain. Ia menegaskan batas, menunjukkan kontrol yang lebih jelas, dan mulai membangun posisi yang kuat secara perlahan. Namun, tekanan batin tetap ada karena langkah ini bisa memicu reaksi emosional dan satu kata salah bisa merusak semua perencanaan tersembunyi. Malam itu, satu keputusan kecil terbentuk di pikirannya. Untuk terus menegaskan batas secara profesional, menunggu waktu yang tepat untuk langkah lebih besar sambil menjaga rahasia kekuatan tersembunyi yang selama ini menjadi senjatanya. Tekanan baru mengendap di dadanya, mengingatkan bahwa konfrontasi hari ini hanyalah permulaan dari perubahan yang lebih besar. Pagi itu, udara di rumah terasa tegang. Seolah setiap sudut ruang menahan napas. Kiana duduk di ruang tamu, menatap map tebal yang berisi dokumen legal dan laporan keuangan. Setiap halaman adalah bukti nyata dari kekuatan yang selama ini tersembunyi. Menopang kehidupan keluarga yang menyepelekan dirinya. Hatinya berdetak cepat. Hari ini adalah momen yang telah lama ia tunggu. Mengungkap fakta secara gamblang, tapi tetap dengan kontrol. Sabrina masuk membawa secangkir teh, tersenyum manis seperti biasanya. Namun matanya menyeratkan tuntutan yang familiar. Kak, aku harap kau tidak terlalu serius soal semua hal ini. Toh, kita bisa tetap menyenangkan semua orang, kan? Suaranya lembut tapi penuh tekanan. Kiana menatapnya sebentar, merasakan dorongan amarah dan rasa sakit yang tertahan mulai memuncak. Kali ini ia tidak akan diam lagi. Setiap kata Sabrina seperti menantang harga dirinya.
Dan hari ini ia siap menegaskan batasnya secara nyata. Marcel duduk di sofa, matanya menatap Kiana dengan ekspresi sulit dibaca. Ada keguncangan di matanya. Sebuah firasat bahwa sesuatu akan berubah. Kiana, maksudmu apa? Tanyanya mencoba terdengar santai, tetapi nada suaranya bergetar ketika matanya melihat map di tangan istrinya. Kiana menahan napas, sadar bahwa ego Marcel masih tinggi, tapi keraguannya kini mulai terlihat. Kiana berdiri, membuka map dan meletakkannya di atas meja. Marcel, Sabrina, Burina, ucapnya menatap satu persatu dengan ketegasan yang baru. Selama ini kalian menganggap aku hanya numpang hidup, tidak menghargai kontribusi atau kemampuan yang aku miliki. Tapi ini fakta. Aku adalah pemilik sah perusahaan yang menopang semua kebutuhan keluarga ini, termasuk gaji Marcel, fasilitas rumah, dan segala kemewahan yang selama ini kalian nikmati. Ruangan itu hening. Sabrina menatap Kiana dengan mata melebar. Panik mulai muncul. Kak, kau maksudmu? Suaranya tercekat, wajahnya pucat. Kiana menatapnya tanpa menurunkan map, membiarkan fakta itu meresap perlahan. Marcel menelan ludah. Wajahnya memerah, tangan gemetar sebentar. Ia menatap Kiana, mencoba menahan rasa terkejut dan malu. Kiana, ini aku tidak tahu. Katanya, suaranya terganggu oleh kebingungan dan rasa bersalah yang belum ia sadari sepenuhnya. Egonya mencoba mempertahankan harga diri, tapi fakta yang jelas membuatnya sulit beralasan lagi. Burina yang selama ini menjadi pengatur dan pengendali suasana terlihat pucat. Senyumnya menghilang. Digantikan ketegangan yang jelas. Kekuasaan yang selama ini ia pegang mulai terguncang. Kiana bisa melihat bahwa ketenangan dan kontrolnya mulai goyah. Kiana menarik napas panjang, menahan semua emosi yang bergejolak. Ia tahu ledakan kemarahan atau kepuasan emosional sekarang bisa merusak kendali yang baru ia mulai. Ini bukan tentang menghukum siapapun, katanya. Suaranya tenang tapi tegas. Ini tentang keadilan dan pengakuan atas apa yang selama ini aku lakukan untuk keluarga ini. Tidak ada lagi yang bisa meremehkan kontribusiku. Sabrina berusaha bicara, tapi kata-katanya tercekat. Kiana menatapnya lagi dengan ketenangan yang menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Sabrina merasa panik. Seolah semua dasar yang selama ini ia gunakan untuk menuntut dan menekan kini runtuh. Marcel berdiri mencoba menenangkan diri. Kiana, aku tidak tahu harus berkata apa, ucapnya. Nadanya campur aduk antara rasa bersalah dan kebingungan. Kiana merasakan gelombang campuran emosi, puas melihat fakta akhirnya terbuka, tapi juga tegang karena reaksi Marcel masih belum sepenuhnya pengakuan. Posisi kekuasaan belum sepenuhnya di tangannya. Langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Dian masuk membawa dokumen tambahan, menatap Kiana dengan sorot mata mendukung. Tanpa berkata apa-apa, Dian mengerti momen ini adalah ujian untuk kontrol emosional dan strategi Kiana. Kiana mengangguk tipis, mengetahui bahwa kekuatan yang dimilikinya kini mulai terlihat, tetapi harus digunakan secara perlahan agar tidak memicu konfrontasi yang merusak. Malam menjelang, Kiana duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Hatinya berdebar. Campuran antara kemenangan dan kewaspadaan. Tekanan batin baru muncul. Ia berhasil mengguncang posisi mereka, tetapi pengaruhnya belum mutlak. Setiap langkah berikutnya harus dihitung dengan presisi. Satu kesalahan bisa mengembalikan kekuasaan ke tangan mereka. Teleponnya bergetar. Fiona menelepon. Kiana, aku dengar fakta sudah kau ungkapkan secara gamblang. Bagus. Tapi ingat, ini baru permulaan. Tetap profesional, tetap tenang. Jangan biarkan ego mereka membuatmu terjebak emosi, kata Fiona. Suaranya menenangkan sekaligus memberi dorongan. Kiana tersenyum tipis, merasa sahabatnya selalu bisa membacanya tanpa harus hadir di sisi. Kata-kata itu menegaskan bahwa pengungkapan hari ini adalah puncak emosional, tapi bukan akhir dari strategi. Sebelum menutup map dan laptop, Kiana menatap keluarga yang kini masih terdiam di ruang tamu. Ia sadar hari ini adalah klimaks emosional. Fakta kepemilikan perusahaan sudah jelas. Kekuasaan mereka terguncang, tetapi kontrol penuh masih ada di tangannya. Tekanan batin baru muncul karena langkah selanjutnya harus hati-hati menjaga keseimbangan antara pengaruh dan risiko konfrontasi. Malam itu, satu keputusan kecil terbentuk di pikirannya. Tetap tenang, tetap profesional, dan menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi pengaruh penuh. Kekuasaan belum sepenuhnya di tangannya,
tapi fondasi untuk mengubah posisi keluarga sudah terbentuk. Tekanan batin mengendap menjadi energi untuk langkah-langkah berikutnya yang akan menentukan nasib semua pihak. Pagi itu, rumah terasa dingin. Meski sinar matahari menembus jendela ruang tamu, Kiana duduk di kursi menatap keluarga yang mulai berkumpul tanpa sadar akan apa yang akan menimpa mereka. Map tebal yang berisi dokumen legal, kontrak rumah, rekening ban, dan daftar fasilitas tersusun rapi di hadapannya. Hari ini adalah saat yang telah direncanakan berbulan-bulan. Mencabut semua hak dan fasilitas mewah yang selama ini mereka nikmati. Sabrina masuk membawa senyum manis yang kini tampak rapuh. "Kak, aku pikir kita bisa bicara soal. Aku hanya ingin..." Suaranya terhenti saat matanya bertemu dengan tatapan dingin Kiana. Kiana menatapnya, menahan amarah yang bergejolak, tapi wajahnya tetap tenang, penuh kendali. Kali ini ia tidak akan membiarkan mereka menganggapnya lemah. Marcel berdiri di dekat sofa, wajahnya menegang. "Kiana, maksudmu apa?" Suara Marcel bergetar, menunjukkan ketakutan yang mulai tumbuh. Kiana menarik napas panjang, kemudian membuka map yang berisi bukti kepemilikan seatas semua fasilitas, kontrak perusahaan, dan catatan keuangan. "Marcel, Sabrina, Buina," kata Kiana. Suara tenang namun tegas. "Semua fasilitas, kemewahan, dan hak istimewa yang selama ini kalian nikmati bukan karena kalian berhak atasnya. Itu semua adalah hasil kontribusiku yang selama ini kalian abaikan. Mulai hari ini semuanya dicabut." Sabrina menatap Kiana. Matanya melebar, napasnya tercekat. "Kak, jangan kau tidak bisa begitu," seru Sabrina. Tapi suaranya terdengar lemah. Kiana menatapnya dengan dingin, membiarkan rasa takut itu meresap perlahan. Ia ingin mereka merasakan sendiri akibat dari sikap meremehkan dan menuntut tanpa melihat kontribusinya selama ini. Marcel menunduk, berusaha menahan emosi, tapi jelas ketegangan menyelimuti wajahnya. Ia mulai menyadari bahwa posisi mereka mulai terguncang. Ego yang selama ini menahan rasa malu mulai runtuh. Kiana mulai membacakan daftar fasilitas yang dicabut. Mobil mewah yang selama ini dikendarai Marcel, akses rumah yang selama ini dianggap milik mereka, kartu kredit dan rekening keluarga, bahkan akses ke asisten rumah tangga dan pembantu. Setiap kata seperti palu yang menegaskan posisi baru Kiana. Kemudian dengan tenang tapi tegas, Kiana memerintahkan, "Jika kalian ingin makan atau tinggal di rumah ini, lakukan dengan kesadaran penuh. Semua akses fasilitas dicabut. Mulai sekarang kalian harus meminta izin dan menghormati aturan yang berlaku." Sabrina menunduk, suaranya serak, hampir tak terdengar. "Kak, jangan biarkan kami kelaparan. Tolong." Marcel dan Buina ikut merunduk. Tangan terulur gemetar. Wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Menatap Kiana seolah memohon belas kasihan untuk sesuap nasi yang mereka inginkan. Kiana menyaksikan adegan itu dengan dingin, namun tetap penuh kontrol. Hatinya bergejolak antara kepuasan melihat posisi mereka terbalik dan kewaspadaan agar kekuasaannya tidak berubah menjadi amarah liar. Ia membiarkan mereka merasakan rasa tidak berdaya, penyesalan, dan rasa malu. Pelajaran yang selama ini mereka tolak untuk dipelajari. Kiana kemudian duduk kembali membuka laptop dan dokumen, memastikan semua hak dicabut secara profesional dan legal. Ia tahu balas dendam emosional saja tidak cukup. Langkah ini harus tepat dan terukur agar mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka. Sabrina menangis terseduh. Marcel menunduk menahan malu dan Buina tetap diam. Wajahnya pucat dan tegang. Malam menjelang Kiana duduk di balkon menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Tekanan batin baru muncul. Ia berhasil menunjukkan kekuasaan penuh, tetapi langkah selanjutnya tetap harus hati-hati. Kekuasaan hari ini nyata, tapi emosi keluarga masih rawan meledak jika tidak dikontrol. Telepon bergetar. Fiona menelepon. "Kiana, aku dengar hari ini kau menjalankan langkah terpenting. Bagus. Tapi ingat, ini puncak emosi, bukan akhir. Tetap profesional, tetap tenang. Setiap langkah berikutnya harus diperhitungkan," kata Fiona. Suaranya hangat namun tegas. Kiana tersenyum tipis, merasakan campuran kepuasan dan tanggung jawab yang membebani. Yakin bahwa langkah ini tepat. Sebelum menutup map dan laptop, Kiana menatap keluarga yang masih berlutut. Wajah mereka penuh ketakutan, penyesalan, dan kepasrahan. Hari ini adalah puncak balas dendam. Fakta kepemilikan jelas, fasilitas dicabut, dan mereka merasakan akibat perbuatan sendiri secara nyata. Tekanan batin baru muncul.
Meski hari ini berhasil, kendali emosional harus dijaga agar kemenangan ini tidak berubah menjadi kekacauan. Malam itu, satu keputusan terbentuk di pikirannya. Mempertahankan kekuatan yang baru ia tunjukkan, mengontrol emosi sendiri, dan menyiapkan langkah terakhir untuk menutup bab ini dengan elegan. Hari ini adalah klimaks balas dendam. Tapi masih ada satu episode terakhir untuk menyelesaikan dampak emosional dan memulai hidup baru. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Tenang, tapi bukan kesunyian, ada rasa tertib dan ketegasan yang baru. Kiana duduk di meja makan, menatap secangkir teh hangat, merasakan kedamaian yang lama hilang dari hidupnya. Semua dokumen, kontrak, dan kontrol fasilitas sudah ditempatkan pada tempatnya. Tak ada lagi ketergantungan pada orang yang meremehkan. Tak ada lagi ruang untuk manipulasi. Dian masuk membawa senyum hangatnya seperti biasa. "Bu, kau terlihat lebih tenang hari ini. Semua berjalan sesuai rencana." "Iya," ucapnya. Kiana menoleh tersenyum tipis. Sahabatnya selalu menjadi cermin yang menunjukkan kebenaran tanpa menghakimi. Dan kehadiran Dian membuat langkah-langkah tegasnya terasa lebih mantap. "Iya, Dian. Semua sudah ditempatkan sesuai posisinya." "Rasanya lega tapi juga menenangkan," kata Kiana. Menatap jendela dan memandangi cahaya pagi yang masuk ke ruangan. Hatinya lega bukan karena balas dendamnya berhasil, tapi karena ia akhirnya bisa menata hidupnya dengan batas tegas dan harga diri yang tidak tergoyahkan. Di sisi lain rumah, Marcel duduk di ruang tamu dengan wajah penuh penyesalan. Sabrina menatap kakaknya, air mata mengalir di pipinya. Burina tetap diam, menahan rasa malu. Mereka merasakan sendiri pahitnya kehilangan kemewahan yang selama ini dianggap hak mutlak. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan tanpa usaha atau menghargai orang lain. Marcel menghela napas panjang. "Aku salah. Aku terlalu memihak, terlalu menutup mata, dan mengabaikan semua yang sudah Kiana lakukan," ucapnya lirih. Sabrina menunduk, suaranya serak. "Kak, aku menyesal. Selama ini aku egois. Aku tidak menyadari apa yang telah kau lakukan untuk kita semua." Kiana menatap mereka, matanya lembut namun tegas. Ia tahu permintaan maaf saja tidak cukup, tapi mereka harus mulai belajar menghargai orang lain. "Aku tidak menginginkan kalian bersedih terus. Aku hanya ingin kalian memahami, menghargai, dan bertanggung jawab atas tindakan kalian. Semua yang terjadi adalah pelajaran, bukan hukuman abadi," kata Kiana dengan nada tenang. Rasa lega mulai mengalir dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, ia menahan amarah, rasa sakit, dan pengkhianatan kecil demi menjaga keharmonisan yang tidak pernah adil. Kini, dengan batas yang jelas dan kendali atas hidupnya sendiri, ia merasakan harga diri yang sebenarnya. Semua langkah balas dendamnya tidak lagi bersifat emosional, tapi profesional dan terukur. Kiana kemudian menatap Dian. "Terima kasih, Dian. Tanpamu, aku mungkin masih ragu dan menahan diri. Kau selalu mengingatkanku siapa aku sebenarnya." Dian tersenyum menepuk bahunya. "Kau selalu kuat, Kiana. Aku hanya membantumu melihat kekuatan itu sendiri." Malam menjelang, Kiana berjalan menyusuri teras rumah, memandang bintang yang mulai muncul di langit. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua luka, semua tekanan batin, dan semua konflik yang membakar selama ini perlahan menemukan titik akhirnya. Kiana tahu hidup baru ini bukan hanya soal kekuasaan atau balas dendam. Ini tentang harga diri, batas, dan kedamaian batin yang selama ini ia cari. Di ruang lain, Marcel menata ulang hidupnya. Sabrina duduk di sampingnya, memikirkan bagaimana bersikap dan menghargai orang lain. Membuka catatan harian. Menyadari pentingnya empati dan menghormati kontribusi orang lain. Tidak ada rasa dendam atau kemarahan yang tersisa pada Kiana. Semua berubah menjadi pembelajaran dan transformasi. Kiana menutup pintu kamar, menatap cermin. Refleksi dirinya menunjukkan wanita yang tegas, kuat, dan damai. Semua luka masa lalu, penghinaan, dan ketidakadilan kini menjadi pengalaman yang membentuknya, bukan membelenggunya. Ia menarik napas panjang. Merasakan keputusan hidup baru ini seolah membebaskan seluruh tubuhnya. Malam itu, Kiana menuliskan beberapa catatan untuk diri sendiri. Menjaga batas, tetap tegas, menghargai diri, dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Semua langkah telah direncanakan. Semua emosi dikendalikan. Ia tahu hidup baru ini tidak akan mudah setiap hari. Tapi dengan kendali dan harga diri yang ia miliki,
Kiana siap menghadapi apapun dengan kepala tegak dan hati damai. Kiana menatap lampu kota dari balkon, menutup laptop, dan tersenyum. Ia merasakan kedamaian batin, harga diri yang utuh, dan tekad untuk menjalani hidup baru dengan batas jelas, kendali penuh, dan cinta pada diri sendiri. Hidup terkadang penuh ketidakadilan dan orang-orang yang meremehkan kita. Namun seperti Kiana, penting untuk menjaga harga diri, menetapkan batas, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Balas dendam emosional mungkin terasa manis sesaat, tapi kekuatan sejati datang dari kendali, ketegasan, dan kebijaksanaan. Jangan takut untuk menegaskan diri, tapi lakukan dengan cara yang bijak dan profesional. Setiap luka bisa menjadi pelajaran dan setiap tantangan bisa menjadi langkah menuju hidup yang lebih damai dan bermakna. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Kiana dari luka, pengkhianatan, hingga menemukan kekuatan dan kedamaian batinnya. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk menjaga diri, menghargai orang lain, dan berani menetapkan batas dalam hidup. Tetaplah kuat, tegas, dan penuh cinta pada diri sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya dengan kisah yang tak kalah menyentuh hati.